Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musta'in, mengajar di Manfaat Kediri sebagai guru Al-Quran Hadis sekaligus sebagai mahasiswa Daljab periode 1 2025 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 10 dengan materi ajar yaitu pengertian hadis, sunnah, asar, dan khabar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kita bisa bertemu lagi pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana keadaan kalian? Mulai dari urutan nomor 1. Pertama yaitu Abdul Aziz, bagaimana? Sakit ya. Afan Husni, Ahmad Afansyah, Zidan Atmaja, Jonathan Ananda, sakit ya. Ervita Dinda, baik anak-anak. Kita mulai lanjut. Mari kita pahami apa yang disebut dengan pengertian hadis. Okay? Menurut ulama usul, yang disebut dengan hadis ialah kullu ma shadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-Qur'anil karimi min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yusliha ayyakuna dalilan. Yang artinya hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebagai berikut: kullu ma sabata an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walam yakun mimba bil fardi walal wajibi. Di sini oleh para ulama hadis itu ada beberapa pendapat ya. Yang pertama, menurut ulama fikih, hadis itu adalah segala sesuatu yang bersangkut paut ucapan Nabi, kemudian tingkah laku Nabi, apa lagi? Sifat-sifat Nabi, kemudian apa lagi? Yang tidak bersangkut paut dengan masalah fardu atau wajib, itu ya. Luas kemana-mana. Okay. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Ya, kalian tahu Spanyol, ya? Spanyol itu sekarang jadi mayoritas Katolik, agama Katolik. Ya. Tetapi menurut sejarah Islam itu pernah menguasai Spanyol. Ya, kalau dulu namanya Andalusia.
ya Andalusia, Spanyol bagian Andalusia. Dulu itu pernah dikuasai oleh karena memang dulu orang-orang Islam itu dalam belajar itu kan bersungguh-sungguh. Mereka itu mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mempelajari hadis sunnah itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian ilmunya itu dikembangkan, akhirnya bermanfaat buat kita semua sampai saat ini. Kita bisa menggunakan sesuatu yang dulunya itu hanya kayaknya itu mustahil ya, tapi sekarang tidak ada yang mustahil karena hasil dari penemuan-penemuan oleh kaum muslim, ilmuwan-ilmuwan Islam. Ya, masuk Islam itu masih sangat muda belia. Ya, masuk Islam Rasulullah tahu karena Rasulullah itu Nabiullah yang semua ucapannya itu tidak berdasarkan nafsu. Bagaimana ayatnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua ucapan Rasulullah itu tidak hawa nafsu. Semua yang disampaikan Rasul adalah wahyu. Tapi bedanya antara Al-Quran dan hadis itu, gimana bedanya Al-Quran dan hadis? Kalau Al-Quran, ayo, materi semester 1. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Berapa tahun? 23. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ayo silakan. Siapa namanya ini? Apaan? Ayo silakan Apaan Husni menjawab. Karena Al-Quran itu merupakan sumber utama dan sumber utama daripada hadis. Iya, jawaban yang sangat tepat. Jadi Al-Quran itu adalah sumber utama daripada hukum Islam. Kenapa demikian? Karena memang orang benar wahyu mereka percaya. Ya. Makanya hadis itu dibatasi. Tidak boleh semua sahabat itu meriwayatkan hadis karena tidak semua sahabat itu kuat ingatannya. Sahabat itu banyak semuanya soleh, tapi tidak semua sahabat ingatannya kuat. Gitu. Jadi oleh Umar, Sayyidina Umar, oleh Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dibatasi hanya sahabat-sahabat tertentu. Ya, termasuk Sayyidina Umar sendiri yang boleh meriwayatkan, Abu Bakar, Aisyah, kemudian yang paling banyak hadis itu Abu Hurairah, ya. Masih banyak lagi yang lainnya para sahabat meriwayatkan hadis. Yang dipandang oleh Abu Bakar Umar itu kompeten di bidang. Ya, kalian tahu siapa juru tulisnya Rasulullah? Zaid bin Sabit. Umur berapa oleh Rasulullah diajak untuk mencatat wahyu-wahyu Allah? Ayo, umur berapa? Umur berapa? Berapa? 12 tahun. Bahkan ada riwayat lain mengatakan Zaid bin Sabit masih umur 11 tahun. Bayangkan, masih muda atau masih udah tua? Masih sangat muda. Kalian sekarang umur berapa? Umur berapa kalian sekarang? 16. Bayangkan, maka muncullah para perawi-perawi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Baihaqi, An-Nasai dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali. Apa yang kalian hasilkan dari pembelajaran materi tadi? Ya. Silakan berkelompok membuat refleksi, kemudian berkelompok mempresentasikan diri ke depan. Ya. Di depan menyampaikan hasil refleksi, hasil pembelajaran yang terdapat pada materi tadi yang saya sampaikan. Baik, silakan dimulai, ya.
Ya. Baik anak-anak, perhatian semuanya ya. Setelah kalian berdiskusi secara kelompok, buat refleksi hasil pelajaran tadi, silahkan kalian mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan kelas dengan perwakilan 4 orang masing-masing kelompok, ya. Silakan. Ya, enaknya kita gimana? Undian atau langsung saya tunjuk? Tunjuk saja ya. Hanya sedikit kelompoknya, hanya 4 kelompok, kita tunjuk saja. Yang pertama tampil yaitu dari laki-laki. Ya. Silakan. 4 orang perwakilan maju depan. Untuk presentasi. Silakan ketua kelas. Ayo silakan dengan berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa yang tadi dijelaskan sama Pak Tain, yaitu tentang pengertian hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Grandi dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Jidan Muzayuna, absen 4. Perkenalkan, nama saya Afan Husni Harun, absen 2. Perkenalkan, nama saya Maulana, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Dikeluarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syariat. Menurut ulama fikih, hadis dijelaskan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak bersangkut paut dengan masalah fardu dan wajib. Ini disebut masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Dan periode ketiga pada masa sahabat kecil dan tabiin. Periode ini disebut masa berkembang dan meluasnya periwayat hadis. Sejarah perkembangan hadis. Hadis dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini disebut masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis baik berupa sabda, perbuatan, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran, menegakkan syariat Islam, dan berikut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan
menerimanya sebagai bagian dari wahyu yang harus ditaati sepenuhnya. Periode kedua, masa Khulafaur Rasyidin, penyampaian hadis dengan kehati-hatian tinggi. Muncul kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis agar tidak terjadi penyimpangan. Umar bin Khattab sebagai Modifikasi atau hadis mulai dikumpulkan secara sistematis, mulai muncul kebutuhan modifikasi karena hadis menyebar luas dan banyak sahabat serta nabi. Secara keseluruhan ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain muncul kitab dengan metode dan terima kasih atas atensi kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Alhamdulillah akan mempresentasikan referensi dari pembahasan yang mulai proses tadi. Perkenalkan, saya Sabrina Nurdiana, absen 34. Saya Dinda Mayasari. Saya Aida Aureolabin. Saya Radila Aureolabin. Di kelompok kami belajar bahwa hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh nyata dalam menjalankan ajaran agama. Tanpa hadis, banyak ajaran dalam Al-Quran yang sulit dipahami secara praktis, misalnya tata cara sholat, puasa, dan ibadah lainnya dijelaskan melalui hadis. Periode pertama masa Rasulullah berupa sabda, perbuatan, tafsir untuk menerangkan Al-Quran dan menegakkan syariat Islam. Periode kedua masa Khulafaur Rasyidin membatasi dan menyedikitkan riwayat pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Penulisan hadis masih terbatas dan belum resmi, sebaliknya mereka menyebarluaskan Al-Quran. Periode ketiga, masa sahabat kecil dan tabi'in, masa berkembang periwayatan hadis Islam ke negeri Syam hingga Spanyol. Periode keempat, masa abad kedua dan ketiga Hijriah, masa penulisan dan pembukuan Al-Quran secara resmi. Kontraksi kami juga mengarah pada kesadaran bahwa mempelajari hadis berarti juga berusaha memahami karakter dan akhlak Nabi. Ini memotivasi kami untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak, bicara, dan sikap sesama. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf sudah ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ayo silakan. Siapa namanya ini? Apa? Ayo silakan apa Husni? Jawab. Karena Al-Quran itu merupakan sumber utama dan sumber utama dari masyarakat. Iya, jawaban yang sangat tepat. Jadi Al-Quran itu adalah sumber utama daripada hukum Islam. Kenapa demikian? Karena memang orang
Baik anak-anak, terima kasih ya, telah melaksanakan presentasi ya di depan kelas. Semoga pembelajaran pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin. Pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.